Shalom, Kaula Muda Baptis. Bertemu lagi kita di PKK, Podcast KMBI Kebayoran. Ya, tidak terasa kita sudah masuk di bulan Februari, dan pada episode kali ini, mengucap syukur kita kembali ditemani dengan Pendeta Agus Pandrimo. Shalom Pak Pendeta. Salam Mas Pandu. Puji Tuhan. Terima kasih atas waktunya dan kesediaannya. Kita boleh bersama-sama berdiskusi tentunya Pak Pendeta di bulan Februari ini yang identik dengan kasih sayang. Mungkin ada beberapa kaula muda yang sudah mempunyai pasangan, yang mungkin juga sudah merayakannya secara reguler. Nah, tapi juga kita saat ini akan berdiskusi dengan fenomena kaum muda, di mana kasih sayang ini juga seringkali disalahartikan. Kita akan bersama-sama melihat bagaimana kasih sayang ini menurut sudut pandang dari teologi. Baik, terima kasih. Selamat menyaksikan. Ya, di episode kali ini, Pak Pendeta, karena kita kan sudah masuk bulan Februari kan cinta kasih begitu Pak ya. Nah, saya mau nanya sebelum kita membahas lebih dalam tentang cinta kasih, kira-kira apa sih tujuan Tuhan menciptakan manusia pada mulanya? Apakah murni untuk beranak pinak dan beranak cucu, atau ada tujuan-tujuan lain? Bagaimana Pak Pendeta? Baik, ini pertanyaan yang banyak jawaban Mas sebenarnya Mas. Wah. Tapi paling tidak, ketika Allah menciptakan manusia itu pertama-tama untuk memuji Tuhan. Memuji Tuhan? Karena Allah menciptakan kan ditempatkan di tempat yang tidak sekarang ini. Taman Eden. Taman Eden ya. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah mengusir, ditempatkan dalam dunia, pada akhirnya Allah berfirman bahwa manusia itu diciptakan akhirnya untuk memenuhi bumi, untuk beranak pinak. Tentunya untuk hal yang terakhir tadi, beranak pinak, tentu tidak bisa hanya seorang laki-laki, juga tidak bisa seorang perempuan. Makanya ketika Allah menciptakan Adam, di taman itu tidak ada yang sepadan. Akhirnya apa? Allah menciptakan seorang perempuan. Dan disitulah disebut seorang penolong. Penolong, baik. Ya, Pak Pendeta, baik. Kalau untuk di kaula muda ini kan tentunya kan lagi tentang Februari, ya, laki-laki dan perempuan. Nah, pasti kan juga mengadakan yang namanya kasih kan. Nah, kasih itu kan kita tahu kan ada beberapa jenis kasih Pak ya. Seperti kasih agape, sebagai orang Kristen kita kasih filia, juga ada kasih eros nih Pak. Yaitu cinta yang romantis atau cinta yang seksual. Nah, mungkin kita sering dapat penjelasannya tentang kasih agape, seperti yang Tuhan Yesus contohkan, kasih yang rela berkorban. Nah, tapi untuk eros ini kan sebenarnya kan, eros kasih yang romantis atau seksual, itu sampai segitu aja. Belum pernah mungkin bisa dijelaskan nggak Pak secara detailnya kasih eros. Kenapa Tuhan harus ada kasih eros Pak? Harus ada kasih yang romantis dan seksual seperti itu. Iya. Baru ditanya beberapa langsung bikin kepala pening rasanya. Oh iya. Pertama-tama saya ingin menyampaikan Mas bahwa kasih dalam Alkitab itu ada 4 ya. Kasih agape, kasih Allah kepada manusia yang diberikan Allah kepada manusia untuk manusia, dan itu kasih yang tanpa pamrih. Baik. Terus kasih filia, kasih persahabatan atau persaudaraan. Misalkan saya sama Mas Pandu, ini adalah bisa filia. Meskipun saya pendeta, Mas jemaat saya bisa menggunakan kasih filia, persahabatan. Sehingga ada batas-batasannya. Kasih storge itu kasih antara kekeluargaan orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Nah, sekarang yang eros ya, ini kan kayaknya erostis. Sesuatu yang menjurus dalam hal-hal yang demikian antara laki-laki dan perempuan. Nah, kasih eros atau kasih yang lebih dikenal dengan, kalau anak muda mengatakan
erotis atau apa ya, yang seksual gitu ya. Erotis ya, atau apalah namanya, maklum saya sudah tua. Dan itu lebih tepatnya adalah kasih yang hanya diperuntukkan dan diperbolehkan untuk pasangan. Tentunya pasangan yang Alkitabiah ajarkan, suami istri. Kalau dalam peruntukan untuk kaum muda-mudi yang belum menikah, nggak bisa menggunakan kasih ini. Baik. Tadi Bapak sempat bilang tidak bisa, tapi kan mungkin pada kenyataannya, karena itu kan bagaimana? Itu kan maksud saya suatu yang alamiah juga tuh. Kita ada ketertarikan baik secara fisik dan juga lama-lama menjurus kepada ketertarikan secara seksual seperti itu, Pak. Nah, sebenarnya kenapa harus ada kasih eros itu, Pak? Kalau memang kedepannya bisa dibilang kan banyak digunakan dengan tidak semestinya, kan harusnya untuk suami atau istri, tapi ya di zaman sekarang ini mungkin kita suka melihat ada mungkin ada teman-teman kita mungkin yang kita tahu, oh ternyata sudah melakukan hubungan yang belum sebelumnya seharusnya. Baik, Mas. Makanya saya senang dengan podcast ini yang dibangun oleh KMPI ya. Selain untuk menambah wawasan, kita melihat realita yang ada, kita koneksikan dengan pemahaman Alkitab, itu baik. Jadi gini, Mas. Kasih eros itu tadi saya sampaikan hanya untuk dan diperbolehkan antara suami istri. Dan mengapa banyak anak-anak muda atau bahkan bukan anak muda, Mas, orang yang sudah bersuami atau orang yang sudah beristri melakukan hal itu bukan kepada yang semestinya atau pasangan. Dan itu tentu atas dasar eros. Tapi apakah eros yang dimaksud Alkitab atau eros yang ada tanda kutip nafsu, kan kita nggak tahu. Baik. Tetapi Allah ketika menciptakan kasih eros, dan itu diberikan Allah karena kan Allah tadi berfirman untuk beranak cucu, untuk berkembang biak. Dan salah satu cara Allah supaya manusia berkembang biak, memenuhi bumi, menguasai bumi, dalam arti memelihara bumi, ya dengan cara itu, eros. Karena dalam eros itu tidak akan pernah terjadi hubungan suami istri kalau tidak ada cinta. Tapi cinta yang saling mencintai, saling mengasihi. Tepat orang dan tidak melanggar hukum Allah. Baik. Sudah mulai berat ya, Mas? Iya. Bagi saya. Baru mulai berat. Oke. Ya, menarik tadi waktu di segmen yang pertama Bapak sempat mention tentang pasangan dalam Alkitabiah yang dipersatukan lewat pernikahan. Nah, sebenarnya pernikahan itu tuh dari sudut pandang teologi itu seperti apa sih, Pak? Apakah ada syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi atau ya kita cuma sekedar berkomitmen satu sama lain, ketemu Pak Pendeta saja sudah dibilang pernikahan, atau memang harus ada upacara, resepsi, dan sebagainya? Pertama-tama syarat yang harus dipenuhi dalam pernikahan satu cowok satu cewek, Mas. Baik. Betul nggak? Iya. Satu cowok satu cewek. Kenapa? Karena Allah menciptakan manusia pada mulanya itu hanya satu Adam dan satu Hawa. Tidak ada satu Adam, 2, 3, 4 Hawa. Atau sebaliknya, Allah menciptakan 5 Adam, 1 Hawa. Itu nggak ada. Berarti syarat pertama harus laki-laki dan perempuan. Satu dan satu laki-laki. Satu laki-laki, satu perempuan. Dan itu ketika Allah menghendaki perkawinan, itu berarti Allah menghendaki juga, membenarkan juga yang namanya kasih eros atau seksualitas. Karena memang Allah menghendaki mereka memiliki keturunan. Jadi perkawinan yang dimaksudkan adalah perkawinan yang Allah kehendaki, di mana monogami. Monogami. Tidak ada poligami. Karena hanya satu Adam, satu Hawa. Baik. Nah, tentunya sebelum kita bisa mencapai pernikahan nih, Pak, ya, kan pasti akan ada masa penjajakan, atau mungkin kalau kaula muda sebut dengan pacaran. Nah, bagaimana sih sebenarnya pandangan dari
sudut pandang teologi mengenai pacaran ini, Pak? Karena kan bisa dibilang justru fenomena pacaran ini yang sekarang ini justru menjadi sumber nih dari penyimpangan-penyimpangan. Kalau menurut Mas Pandu, ganti saya tanya ya, oh, ini gitu. ya, gantian. Menurut Mas Pandu pacaran boleh nggak? Pacaran boleh, Pak. Boleh, yang penting kan tujuannya kan kita saling mengenal, seperti itu. Cuma memang harus saya akui juga karena saya minim pengalaman, jadi batasan-batasan apa nih Pak yang boleh dalam kita saat menjalani hubungan pacaran? Baik, jadi pacaran itu memang di dalam Alkitab tidak tersurat secara eksplisit ya, tetapi memang di dalam kitab Pengkhotbah itu ada yang dituliskan bahwa selama masih muda gunakan itu untuk kesukaanmu. Tetapi ingat, kesukaan yang kebablasan bisa menjadi pengadilan buat kamu dalam kitab Pengkhotbah. Atau mungkin tepatnya saya buka aja ya. Baik. Supaya lebih enak. Di dalam Pengkhotbah pasal 11 ya. Ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10 saya menolong membacaan untuk kita, tentunya untuk teman-teman sekalian yang melihat dalam podcast ini. Bersukarialah he pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu. Dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudaan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Ini adalah nasihat bagi pemuda-pemudi yang diberikan oleh sang raja atau Salomo pada waktu itu, bahwa mumpung kamu masih muda, bersenang-senanglah. Kalau memang kamu masih muda, nggak apa-apa kamu pacaran. Tetapi ingat, pacaran yang benar, yang baik. Kalau kamu sampai menuruti keinginan hatimu dan memandang segala sesuatu yang menurut matamu itu baik, kata Allah, hati-hati engkau bisa jatuh dan itu akan membawa kamu dalam pengadilan. Jadi pacaran menurut saya itu baik, selain seperti yang Mas Pandu sampaikan untuk penjajakan, pengenalan. Tetapi ingat Mas Pandu, bahwa pacaran itu jangan terlalu mudah. Misalkan umur SMP, SMA pacaran. Ya, kenapa? Jangan terlalu muda. Nanti terlalu lama pacaran ini godaan semakin besar. Padahal misalkan target umur 25 menikah. Kalau 17 tahun pacaran, 8 tahun pacaran coba ya. Umur 17 tahun mulai pacaran maksud saya. 8 tahun itu pacaran, hati-hati. Kelamaan pacaran akan membawa orang terjerumus dalam dosa. Karena pacaran itu merasa aku sudah milikmu, kamu juga sudah merasa jadi milikku. Satu itu. Dan pacaran jangan di tempat yang gelap, jauh dari orang. Jangan hanya pacaran memikirkan romantisme saja. Itu berbahaya. Tetapi juga pacaran yang sama-sama kita mengenali karakter, pacaran seakan-akan memang ketika pacaran itu kita tidak akan pernah putus. Tetapi juga jangan salah, jangan kecil hati, ketika pacaran terjadi putus, cinta itu juga jangan kecewa. Karena itu adalah masa penjajakan, masa pengenalan, asalkan ketika pacaran, kita putus baik-baik dengan alasan yang tepat. Bukan karena putus atau diputus karena salah seorang melakukan dosa atau kesalahan, atau dua-duanya. Baik. Gitu, Mas Pandu. Siap, terima kasih penjelasannya Pak Pendeta. Tapi ada yang menarik tadi, soal segala apa yang kita lakukan, tadi kan kesenanganmu lakukan, tapi itu akan menjadi dasar untuk pengadilan. Tadi saya sempat ingat ada kata-kata pengadilan. Itu maksudnya seperti apa Pak Pendeta ya? Pengadilan seperti apa? Kalau Mas Pandu pacaran, seneng kan dengan cewek pacaran, jangan sampai kebablasan lah. Jangan sampai kebablasan, karena kalau misalkan kebablasan jatuh dalam dosa tanda kutip, misalkan dosa seks, itu pasti akan mendapatkan pengadilan, hukuman terhadap diri sendiri. Satu, penyesalan. Yang kedua, merasa berdosa. Yang ketiga, akhirnya
kita bisa dikucilkan keluarga, atau teman, atau dan sebagainya. Itu pengadilan dalam arti hukuman. Baik. Hukuman terhadap diri kita sendiri. Yang hukum siapa? Ya diri sendiri juga. Karena yang meskipun orang nggak tahu, tapi perasaan itu bahaya, selalu menghantui. Apalagi hukuman Tuhan yang nggak bisa ditolak atau dihadang oleh siapapun. Baik. Jadi ada hukuman Tuhan, juga ada hukuman dari diri sendiri ya Pak ya? Menarik sekali. Jadi sebenarnya kita sebenarnya kalau melakukan dosa itu akan pertama-tama sebelum dihukum dengan orang lain, dihukum oleh diri sendiri. Ya, makanya waktu awal manusia jatuh dalam dosa, Mas Adam itu, ingat nggak? Upah dosa pertama kali apa? Mau. Belum. Malu. Oh, malu. Sehingga ketika dia telanjang, aduh malu. Oh iya, ngambil setelah malu daun-daunan itu. Setelah malu apa? Takut. Menghindar. Akhirnya ketika Allah mencari, di manakah engkau? Sembunyi kan dia. Allah tahu sebenarnya, tapi karena dia malu, takut, sembunyi. Baru yang terakhir maut, Mas. Jadi pertama-tama dosa apapun itu, termasuk seksual, pasti malu. Malu. Terhadap dirinya sendiri. Aduh Tuhan. Pada akhirnya dampaknya bisa takut, menjauhkan diri dari persekutuan, atau curiga terhadap orang, bisa saja. Sehingga kita bisa rendah diri juga, Mas. Minder, takut, dan sebagainya. Padahal orang nggak tahu juga, tapi itu perasaan. Malu, takut akan membawa pengaruh yang besar. Baik, baik. Terima kasih Pak Pendeta. Baik, tadi sebenarnya kita sempat mention tipis-tipis Pak mengenai seksual gitu kan. Ya pasti mungkin kita kalau saya yakin di kaula muda ini pasti tahu apa itu yang namanya seks atau hubungan seksual. Nah, sebenarnya kalau dari sudut pandang teologi, hubungan seksual itu tuh seperti apa sih Pak? Karena kan pasti jujur konotasi yang ada tentang seksual kan pasti lebih ke arah negatifnya seperti itu. Seolah-olah seperti salah satu bisa dibilang kegiatan atau hal yang sangat dekat dengan dosa. Padahal kan seks itu kan bisa dibilang kan diciptakan oleh Tuhan. Dan tentunya saya yakin kalau Tuhan menciptakan sesuatu kan pasti ada tujuan baik. Nah, jadi sebenarnya apa sih latar belakang dari yang namanya hubungan seksual itu, Pak? Baik. Seksual ya. Tadi Mas Pandu tanya seperti apa. Kalau seperti apa kan berarti harus ada contoh ya. Wah. ini yang yang nggak bisa saya berikan contohnya. Maksudnya untuk pengertiannya, maksudnya latar belakang, maksudnya kenapa? Iya. Seperti itu, Pak. Bisa. Intermezzo tadi. Iya, intermezzo. Seksual itu ya bersenggama, hubungan suami istri, hubungan suami istri yang dilakukan dengan cara bersetubuh. Maaf ya, ini bukan porno atau tabu, tapi ini memang pemahaman, wawasan yang juga harus kita mengerti bersama-sama. Dan saya setuju Mas Pandu tadi menyampaikan bahwa seksualitas itu identik dengan negatif. Padahal Allah menciptakan. Berarti seks itu negatif atau positif? Positif dong, karena Allah menciptakan itu dengan tujuan yang baik supaya beranak cucu. Berarti berkembang biaknya manusia, keturunan itu harus dengan cara seksual. Harus dengan cara hubungan intim atau hubungan badan suami istri. Ini tidak lain tidak. Nah, masalah seks itu pada akhirnya dikonotasikan jelek, buruk, dosa. Itu karena apa? Oknumnya, Mas. Oknumnya. Makanya dalam memahami seks, seks itu dianggap dosa karena kita melihat negatif-negatifnya. Orang yang melakukan dan melakukannya tidak tepat sasaran, tidak tepat waktu, atau dengan melakukan yang tidak sesuai firman Allah lah. Misalnya, anak muda pacaran melakukan hubungan seks, kan nggak diperbolehkan. Seks hanya diperbolehkan untuk suami istri yang sah. Melakukan hubungan seks meskipun kita sudah bersuami atau beristri dengan yang bukan pasangan, itu juga nggak boleh. Karena seks itu bagi Tuhan itu indah dan baik. Bahkan sebagai suami istri, ketika mengalami satu kebingungan, mungkin dalam pekerjaan stres, dalam
pekerjaan kita kalut, itu bisa menjadi hiburan suami istri, Mas. Makanya fungsi seksualitas itu bukan hanya untuk memperbanyak keturunan, tetapi itu juga termasuk hubungan suami istri untuk supaya suami istri itu semakin romantis, caranya dengan itu. Oke ya, paham ya? Baik. Ya. Kalau sampai anak-anak muda, atau yang lain melakukan hubungan itu, karena dia berimajinasi, Mas. Waduh, seks itu indah ya, nikmat. Memang betul. Tetapi karena mereka nggak bisa menahan, imannya kurang, atau lingkungan, atau memang penasaran, karena sesuatu yang dilarang kan membuat kita penasaran kan, itu melakukan itu, sehingga sehingga itu dosa. Tapi bukan seksnya. Seks itu baik. Dosa adalah orang yang melakukannya. Baik, Pak Pendeta. Menarik. Tadi kalau kita berbicara tentang seks, tentunya kan ada yang namanya peristiwa di mana bahasa Latinnya mungkin ya. Jadi yang namanya penis ketemu dengan vagina seperti itu, Pak ya. Nah, tapi kan ada juga nih di mana kita tuh bisa mendapatkan kenikmatan seperti kenikmatan seksual tanpa melakukan hubungan seksual. Yaitu mungkin ada yang bilang masturbasi. Kira-kira bagaimana tanggapan dari sudut pandang teologi tentang yang namanya masturbasi, Pak? Atau baik. Gitu. Ini maaf sekali lagi ya, anak-anak, ada adik-adik sekalian, jangan berpikir bahwa ini Kak Pandu kok jorok banget. Enggak ya, memang ini yang realitanya. Jadi sebelum saya menjawab hal itu, Mas, saya ingin menekankan bahwa ketika suami istri melakukan hubungan seksual, suami istri artinya pihak suami menanamkan sperma, dan itu pasti bernyawa untuk dimasukkan dalam sel telur atau ovum dalam wanita. Berarti kalau sperma itu adalah nyawa yang hidup, yang harusnya dia masuk ke tempat yang tepat. Kalau tadi dikatakan apa ya tadi ya, masturbasi atau apa, itu kira-kira kita atau Mas Pandu sendiri gimana? Benar atau salah? Ya, tentunya kan nggak masuk ke sel telur, Pak. Ya, itu Alkitab katakan jelas nggak benar. Karena kita mematikan sesuatu yang harusnya hidup ke tempat yang semestinya. Baik, tapi kan ada juga nih Pak pandangan mungkin dari sisi medis tentunya tentang masturbasi, di mana masturbasi itu ternyata juga punya manfaat nih Pak, gitu kan? Nah, salah satu mungkin kalau dari yang saya kutip di sini, melatih ejakulasi untuk bisa menjadi salah satu cara meringankan ejakulasi dini, juga dianggap mampu mengurangi stres dan tidur lebih nyenyak. Nah, kan sebenarnya jadi sebenarnya kalau dari sisi medis ini sebenarnya ada manfaatnya Pak, seperti itu. Nah, itu kan yang suka jadi pro kontra nih, terutama untuk kaula muda baptis yang mungkin kebingungan, kok ini dari sisi medis boleh tapi tidak ada manfaatnya, tapi kalau dari sisi teologi itu tidak boleh atau dosa, seperti itu. Oke. Kalau saya sekarang ini lapar misalnya ya, lapar, tiba-tiba Mas Pandu itu dalam tasnya itu ada kue dan juga ada uang. Saya curi Mas, kue dan uangnya. Bermanfaat nggak kalau saya makan kue karena saya lapar? Bermanfaat kan? Duitnya Mas Pandu saya ambil untuk beli bakso, bermanfaat nggak? Bermanfaat kan untuk saya. Tetapi apakah harus diukur manfaat atau tidak dosa itu? Kalau segala sesuatu diukur dengan manfaat, orang mencuri bermanfaat, orang nyontek bermanfaat, kenapa kamu nyontek? Untuk menyenangkan orang tua saya, misalkan ya, supaya nilainya baik. Bermanfaat nggak? Buat si pelakunya. Ya, bermanfaat ya. Bahkan orang tuanya senang nilainya anak saya bagus. Tapi namanya nyontek, namanya mencuri, namanya yang tadi Mas Pandu sampaikan. Kalau sudah Alkitab nggak katakan, ya jangan, ya jangan. Jadi kadang manusia dibenturkan dengan pemahaman-pemahaman yang sekuler. Dengan Alkitab, kebenaran Alkitab memang ini juga secara medis mungkin baik. Dan ini bisa digunakan cara orang atau cara iblis untuk menyerang kita supaya sudah tidak mau mengakui kebenaran Alkitab, bisa saja. Tapi Mas, saya tidak mau mengatakan benar atau tidak, tetapi apa yang Alkitab ajarkan itu adalah tidak benar. Ini kata Alkitab. Tidak benar. Dan kalau orang mau melakukan
dosa atau tidak itu pilihan. Tetapi yang jelas tadi saya sampaikan dalam Pengkhotbah 11 ayat 9 sampai 10, bebas kamu bersukaria, bebas matamu kamu buat senang-senang, bebas, tapi ingat ada pengadilan yang terjadi. Baik. Gitu. Baik, jadi segala sesuatu yang kita lakukan pada akhirnya juga kita harus mempertanggungjawabkan. Betul. Ada konsekuensi dari setiap tindakan kita. Baik, menarik tadi kita membahas tentang hubungan seksual, di mana pada tujuannya hubungan seksual untuk bisa mendapatkan keturunan. Nah, tapi Pak, mungkin di pandangan zaman sekarang ini Pak, berkembang yang namanya pemahaman tentang child free. Jadi pemahaman child free ini adalah melangsungkan pernikahan tapi dengan tujuan awal tidak mau punya keturunan. Ya banyak faktornya, mulai dari ekonomi atau mungkin nggak mau ribet ngurusin anak dan sebagainya. Nah, bagaimana pandangan Pak Pendeta mengenai fenomena child free ini, Pak? Yang mungkin sudah marak terjadi nih, bukan marak sih, tapi ya beberapa mungkin ada teman-teman kaula muda yang berpikir ke arah seperti itu. Oh, memang ada ya Mas ya, gitu ya? Ya, kalau saya lihat sih di medsos terutama Pak ya. Jadi ada beberapa yang kayak, ngapain punya anak kalau nanti begini-begini gitu kan. Baik Mas, saya berusaha untuk menjawab ya. Memang pada dasarnya orang menikah dalam hukum Kristen bukan semata-mata untuk mencari keturunan memang, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Tetapi juga kalau orang yang sudah siap menikah harusnya juga siap untuk punya keturunan. Kadang orang yang sudah menikah pengen punya keturunan pun juga Tuhan tidak izinkan, itu juga sesuatu yang berat ya dalam pergumulannya. Tetapi kalau ada orang yang menikah tetapi tidak ingin punya anak, dalam pandangan teologis sudah keliru. Ya, karena memang selain untuk memuliakan Allah adalah untuk beranak pinak. Pandangan teologis berarti orang menikah siap punya anak. Jadi jangan berpikir punya anak itu nanti beban, punya anak nanti mengganggu karir saya, punya anak itu nanti tidak membuat saya bebas. Memang ada beberapa hal yang harus kita pikirkan ya. Satu, pandangan teologis dulu, tujuan kita nikah apa. Yang kedua, antropologis, hubungan diri kita secara manusia itu seperti apa. Dan mungkin yang ketiga, ekonomis. Orang nggak pengen punya anak karena juga tidak mau ekonominya pengeluaran banyak atau dan sebagainya. Tapi juga harus diingat Mas, bahwa orang yang menikah tidak punya anak atau tidak pengen punya anak itu sesuatu yang harus, kalau bisa kita ingatkan, kalau bisa pikiran itu jangan sampai terjadi. Kalau bisa. Kalau memang orang itu sudah pikirannya demikian, ya mending lebih baik nggak usah menikah atau selibat. Oke, tadi menarik sekali ya tentang child free. Untuk bisa dibilang tidak punya anak. Nah, sekarang saya mau bertanya kondisi yang agak kebalikan. Iya, boleh Mas. Iya, jadi anggapannya begini Pak ya, mohon maaf, mungkin ada pasangan laki-laki dan perempuan yang mohon maaf punya disabilitas atau kecacatan. Jadi mungkin nggak punya anggota tubuh, kaki, tangan, dan sebagainya, tapi dari lahir, bukan karena kecelakaan dan sebagainya. Nah, tentunya kalau kita tahu biasanya risiko orang yang punya kecacatan, kalau misalkan menikah pasti besar kemungkinannya punya anak yang akan seperti itu, cacat juga seperti itu. Nah, apakah kita bisa bilang egois kalau misalkan kita membiarkan kedua orang ini yang sama-sama cacat dalam tubuh untuk bisa punya anak? Karena yang mungkin pemahaman kita kalau misalkan yang sama-sama cacat bakal punya anak, pasti besar kemungkinan anaknya akan cacat juga seperti itu. Nah, bagaimana cara kita harusnya menyikapi hal ini, Pak Pendeta? Ini memang
sulit untuk saya jawab ya, tapi saya berusaha untuk menjawab. Mas Pandu dan teman-teman sekalian, kalau misalkan, mungkin saya dapat merangkum pertanyaan Mas Pandu ya. Siap. Kalau misalkan suami istri menikah, terus istri itu hamil, dan diperkirakan anak itu mungkin cacat gitu ya. Iya. Apakah itu tetap harus terlahir, atau istilahnya aborsi gitu ya? Mungkin itu ya pertanyaannya, atau digugurkan ya? Itu menurut pandangan saya atau menurut pandangan Alkitab itu seperti apa? Iya. Saya katakan Mas bahwa anak yang ada di dalam kandungan, meskipun dokter mungkin sudah mengatakan, ibu, anak nanti kalau ini lahir akan mengalami cacat, pasti itu membuat pemikiran orang tua ya. Diaborsi atau bagaimana? Kalau saya, seandainya saya itu bapak, punya istri saya mengandung, hamil, dikatakan dokter, anak yang dalam kandungan ini cacat. Kalau dokter menyampaikan ke istri atau saya, apakah diaborsi atau tidak? Kalau diaborsi, ya tidak lahir, tapi kalau lahir, anak ini cacat. Kalau itu dipertanyakan ke saya, Mas, jawaban saya apa? Saya akan tetap membiarkan anak saya lahir dalam bentuk cacat. Karena itu adalah titipan Allah, Tuhan. Bukan berarti saya membiarkan anak saya yang lahir yang dalam kondisi cacat itu mungkin menjadi kecewa kenapa saya dilahirkan di dunia. Mungkin bisa kan, karena teman mengejek, tidak bisa menerima diri sendiri, tetapi saya katakan, saya akan tetap merawat anak saya meskipun cacat, tidak akan pernah saya aborsi. Aborsi sama dengan membunuh. Aborsi sama dengan membunuh. Dan bagi saya, kalau Tuhan mengizinkan itu terjadi, itu ibadah. Makanya Tuhan berfirman dalam Matius, jikalau engkau melakukan perbuatan kepada orang yang paling hina ini, termasuk orang miskin, orang menderita, orang cacat, itu berarti sama artinya engkau melakukan untuk aku. Makanya saya katakan, kalau saya misalnya punya anak, dikatakan dokter cacat, tetap akan saya rawat, akan saya kasihi, sebagaimana itu anak saya yang normal. Meskipun anak saya mungkin berkata, mengapa papa sama mama tega saya diizinkan terlahir? Mungkin bisa diberontak saya, istri saya sama anak yang misalkan terlahir. Tapi bagi saya nggak apa-apa. Itu ibadah bagi saya. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Wah, ini pertanyaan yang tentunya saya tahu juga pasti cukup berat. Bahkan sangat berat. Ya, teman-teman kaula muda. Jadi Pak Pendeta, di akhir tahun kemarin, di bulan Desember 2023, tepatnya tanggal 18, itu ada dokumen yang diterbitkan oleh Paus Fransiskus dengan judul Fiducia Supplicans atau Supplicating Trust, yaitu adalah deklarasi doktrin Katolik tahun 2023 yang mengizinkan para imam Katolik untuk memberkati pasangan yang tidak dianggap menikah menurut ajaran gereja. Pasangan yang dalam hal ini termasuk pasangan sesama jenis. Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa yang namanya standar moral tidak boleh menghalangi berkat pernikahan, karena pada dasarnya Tuhan tidak pernah melarang orang untuk mencari Dia, terlebih orang-orang berdosa. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya yang namanya berkat pernikahan itu tidak boleh dibatasi dengan alasan apapun, karena kalau dengan membatasi artinya para imam juga membatasi orang untuk bisa datang kepada Tuhan. Tentunya ini akan jadi bukan akan jadi, sudah terjadi dilema di antara kaula muda tentunya di seluruh dunia. Nah, bagaimana tanggapan Bapak nih? Apakah memang yang namanya berkat pernikahan itu memang harusnya tidak boleh dihalang-halangi dengan alasan apapun atau seperti apa? Oke, Mas. ini isu terbaru ya. Iya. Dan menurut saya kok aneh gitu loh. Anehnya gini. Tidak boleh menghalangi berkat pernikahan. Oke ya.
Ini saya ingin kembali Mas Pandu menjawab ini bahwa pernikahan itu apa sih? Menyatunya dua insan yang berbeda yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, kalau yang menikah mereka laki-laki dan perempuan yang benar-benar layak untuk menikah ya nggak masalah diberkati. Tapi kalau ingin memberikan berkat untuk orang yang menikahnya juga sudah salah menurut Alkitab, gimana coba? Caranya saja salah, ingin mendapatkan yang terbaik, kan nggak mungkin. Jangan sampai kita ingin menyelesaikan masalah tetapi dengan cara yang salah. Seringkali kan orang kan begitu, menyelesaikan masalah tapi caranya salah. Lah semakin banyak salahnya dong Mas. Betul nggak? Iya. Jadi kalau caranya udah salah, apalagi hasilnya Pak ya. Iya gitu loh. Iya. Jadi sebenarnya tadi penjelasan yang sangat singkat padat jelas ya. Ya. Bagaimana tentunya kan seperti yang kita tahu bersama yang namanya pernikahan kan laki-laki dan perempuan dan tujuannya punya keturunan seperti itu. Bagaimana caranya kita punya keturunan tapi dengan sesama gender seperti itu Pak ya. Baik. Jadi ucap syukur tadi Pendeta Agus juga sudah menyebutkan, menjelaskan pada kita kalau kita caranya salah, ya bagaimana kita bisa mengharapkan yang terbaik yang terjadi kalau dari awalnya caranya sudah salah. Baik. Ya, tidak terasa sudah habis waktu kita. Sekali lagi terima kasih buat Pak Pendeta Agus Pantrimo yang sudah sama-sama Mas Pandu berkenan. Tentunya juga tadi sepanjang pembicaraan ya seperti kita tahu bersama ada beberapa topik yang mungkin dinilai tabu atau sensitif, tapi ya mengucap syukur kalau kita juga boleh mendapat pandangan dari secara teologis tentunya, bukan hanya pandangan menurut pengetahuan orang lain, tapi juga kita boleh tahu dari sudut pandang teologi yang sudah dijelaskan oleh Pak Pendeta Agus Pantrimo. Ya, untuk kaula muda mungkin yang masih merasa belum cukup nih atau aduh masih ada yang kurang, kita feel free banget untuk bisa menerima masukan atau pertanyaan atau saran dan sebagainya di Instagram @kmbi.kebayoran, hurufnya kecil semua. Juga bulan depan ya kita akan bersama-sama mengingat peristiwa Jumat Agung dan merayakan Paskah, yaitu kemenangan Tuhan Yesus atas kuasa gelap. Dan tema yang akan kita bahas di bulan depan adalah kuasa-kuasa gelap apa nih yang masih bergentayangan di kehidupan kaula muda. Nah, nanti juga masih akan ditemani oleh Pendeta Agus Pantrimo. Jadi untuk teman-teman stay tune di PKK Podcast KMBI Kebayoran. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.